Halo semuanya, malam ini gue mau bahas tentang konsep yang gue punya. Konsep yang gue punya ini, yang gue sebut sama stage ini, sebenarnya hubungan antara struktur market dengan beberapa alat bantu atau indikator ya. Struktur market kaitannya dengan price action, terus gue pakai moving average sama MACD. Jadi di dalam sebuah struktur market itu memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama itu adalah market sedang ekspansi, kedua sedang koreksi, dan ketiga sedang manipulasi. Jadi di konsep ini itu tujuannya untuk memetakan, untuk membuat peta sedang di mana sih posisi kita sekarang, atau sedang di mana fase market sekarang. Gunanya biar nggak kehilangan arah, biar kita tahu apakah ketika kita mau entry itu udah siap naik atau siap turun, atau masih di masa sideways gitu ya, di masa konsolidasi. Jadi dari beberapa faktor di atas ini saling berkaitan. Struktur market kaitan dengan 3 variabel ini dan ada di posisi ini: ekspansi, koreksi, dan manipulasi. Oke. Jadi di pertama, yang dimaksud dengan fase ekspansi itu, ini adalah mapping utama. Kalau kita mau buy, pastikan si HTF atau time frame yang paling tinggi, misalkan dari monthly bisa, weekly bisa, daily bisa, H4, H1 sampai M15, sampai M5 pun bisa sebenarnya. Apakah dia ada di atas MA50, atas MA10? Ini harga tuh ada di atas MA10. Itu dipastikan harus ada di atas MA10, dan si MA10 harus di atas MA50. Itu ya. Jadi posisi higher time frame itu harga harus selalu berada di atas MA50. Di atas MA10, dan MA10 harus berada di atas MA50. Maka ini disebut market sedang di fase ekspansi. Contohnya, nah ini contohnya ya. Jadi ciri-ciri ekspansi dari candle atau dari harga, dia berada di atas MA10. Ini MA10. Yang di bawah ini 50. Dan si harga selalu memantul atau ada di atas, atau membuat swing di atas MA10. Kemudian alat bantu lainnya adalah MACD. MACD-nya ini selalu bersifat momentum terhadap signal lainnya, atau berada di atas signal lain. Sini ya. Dia selalu kuat. Ini ciri market sedang di fase ekspansi.
Dan kaitannya dengan trading, kita pakai ini sebagai mapping bias atau arah. Makanya kalau kita mapping, kita tentuin nih HTF itu arahnya lagi kemana. Jangan sampai terjebak, karena kalau misalkan HTF-nya itu lagi naik gini kan, lagi naik kuat gini. Saat kita lihat di yang candle bearish ini kalau kita turun di time frame yang lebih rendah, misalkan di sini daily, misalkan ini daily D1, kalau kita trading di time frame H1 ke bawah atau M15, ini bisa nipu kita, bisa misalkan di engulfing candle ini itu seperti change of character, seperti mau merubah arah, tapi kenyataannya higher time frame bukan mau merubah arah, hanya pullback biasa aja, hanya biasa naik turun biasa lah, pullback, koreksi gitu ya. Makanya penting saat kita mapping untuk mengetahui higher time frame itu sedang apa gitu, sedang di fase mana tuh. Oke, ini contoh untuk ekspansi ya. Sekarang kita cek di fase berikutnya, yaitu fase koreksi. Nih, ini fase koreksi. Fase koreksi itu saat tadi si harga berada naik di atas apa? MA10, yang merah MA10 ya. Ini MA50. Saat si harga naik di atas MA10, kemudian harga turun ke bawah MA10, naik di atas MA10, turun di atas MA10 gitu. Sebenarnya kalau buka beberapa layer MA, beberapa periode MA, bisa turun juga ke bawah MA10, MA15, MA20, MA30 itu bisa. Yang penting masih berada di atas MA50. Jadi artinya MA50 ini batasan, itu menjadi batasan antara tren jangka pendek dan jangka panjang. Nanti dijelasin di fase manipulasi. Nah, ini untuk fase koreksi. Contohnya seperti ini, fase koreksi, yaitu ketika si harga naik di atas MA10 sedang ekspansi, MACD-nya kuat, tiba-tiba MACD-nya lemah, turun di bawah signal line ini, tapi masih di atas level 0 karena sedang bullish. Kalau bearish ada di bawah level 0, posisinya sama kayak gini, kuatnya ke bawah. Terus ketika koreksi ada lubang kayak gini lah, dan si harga untuk yang bullish ketika ada di atas MA10 kemudian dia turun ke bawah MA10. Oke, jadi ini untuk contoh yang fase koreksi. Fase koreksi itu cirinya pertama, dia saat sedang ekspansi kemudian tiba-tiba si MACD-nya lemah seperti ini. Saat sedang ekspansi di atas MA10 kemudian dia turun ke bawah MA10. Ini MA10 ya. Yang ini MA50. Ini MA10.
di atas EMA 10, kemudian dia drop turun di bawah EMA 10. Maka ini disebut dengan fase koreksi, tapi dia harus ada di atas MA50. Sebetulnya turunnya itu nggak harus ke EMA 10, tapi EMA 10 adalah batas ekspansi dan koreksi. Jadi dia itu batas ekspansi dan koreksi, bisa turun ke MA 20, 15, 30, 40, yang penting masih ada di atas MA 50. Kenapa di atas MA 50? Karena kalau udah turun di bawah MA 50, maka udah bukan koreksi lagi, tapi masuk ke fase manipulasi. Tren jangka pendeknya udah pecah. Turun ke bawah MA 50 saat keadaan bullish adalah tren jangka pendeknya sudah pecah, artinya sudah masuk ke sudah masuk ke pullback kompleks atau koreksi yang lebih kompleks. Tetapi sebetulnya bisa jadi dia masih naik karena si HTF-nya itu masih ekspansi misalkan. Jadi ini ya ciri dari fase koreksi. Kemudian selanjutnya masuk ke fase manipulasi. Nah, ini adalah fase manipulasi. Fase manipulasi ini terjadi di time frame yang paling rendah. Misalkan gini ya, ketika kita ngelihat satu time frame besar, D1 ke atas lah, anggap, atau H4 ke atas, itu lagi bullish, tapi kalau kita buka dari M15 ke bawah, kok sepertinya lagi bearish. Jadi bearishnya dari M15 ke bawah ini belum tentu dia itu mau turun jauh, melainkan atau tetapi dia bisa jadi hanya mau pullback atau koreksi yang lebih kompleks sifatnya, yang lebih lama gitu, yang lebih dalam turunnya. Makanya ketika di tren yang lebih besar atau tren jangka panjang, kita membutuhkan satu moving average yang periodenya pun lebih panjang, yaitu di MA 200. Jadi kurang lebih tren jangka panjang itu menggunakan MA 200 dan MA 50. Dan di fase manipulasi ini, harga saat dia naik di atas MA 10, turun koreksi di bawah MA 10, dia nggak bertahan atau misalkan dia false break dan dia kembali turun ke bawah MA 50. Sama ini, turun ke bawah MA 10, koreksi nggak bertahan, mungkin dia false break, mungkin enggak, dan dia turun ke bawah MA 50. Intinya turun ke bawah MA 50. Turun ke bawah MA 50, tetapi masih di atas MA 200. Dan MA 200 sebenarnya secara slope-nya, secara kemiringannya dia itu masih crossing atau masih berada di bawah MA 50 ya, masih naik gitu. Dalam keadaan bullish, kemiringannya itu masih naik lah, berapa derajat lah anggap. Nah, dan ini contohnya. Ini contohnya. Jadi harga itu saat di sini ekspansi, di sini dia koreksi, turun ke bawah MA 10. Di sini dia nggak bertahan, atau bisa terjadi false break terhadap misalkan ada resistance atau swing atau sweep liquidity atau apa bahasanya ya, bebas. Atau dia ngebreak MA 10 lagi tapi dia kembali turun lagi di sini. Maka ini disebut dengan fase manipulasi. Kelihatan mau bearish kalau di lower time frame tuh bikin orang bingung. Jadi nasi MACD-nya pun selain lemah, di sini nggak kuat naik, kemudian dia turun ke bawah 0.
Tapi dari perspektif moving average 200 yang kita pakai untuk tren jangka panjang, itu masih ada di atasnya. Itu masih ada di atas SMA 200. Dan dia masih bisa naik lagi gitu. Tapi di fase ini justru banyak, istilahnya apa ya, banyak tumbal lah, gue bilangnya tumbal. Bagi trader yang pandangannya nggak terlalu mau ribet ya, gue bilang bukan nggak tahu tapi nggak mau ribet, atau sengaja membatasi range time frame-nya. Jadi kalau emang loss ya udah nggak apa-apa gitu, itu nggak masalah. Artinya baik disengaja ataupun enggak, yang rugi ya, baik disengaja ataupun enggak, di sini adalah fase banyak sekali pertukaran antara trader yang buy dan sell. Bisa juga disebut dengan akumulasi. Ketika ada yang nge-buy, ada pihak yang sell. Entahlah siapa ya, mau disebutnya dengan invisible hand atau big player atau siapapun itu. Ketika kita buy, ada yang sell lagi, terus sampai dengan memunculkan kepanikan atau ketakutan trader sehingga ngelepas barangnya. Ketika benar-benar dilepas barangnya, maka si penopang sell ini menghilang, malah balik nge-buy dengan salah satu ciri munculnya momentum. Bukannya nggak ada lagi bukan soal kuat-kuatan, tapi di sini memang seperti dimanipulasi retailnya. Bukan soal diatur harganya. Emang secara gampang, secara simpelnya itu market seperti sudah diatur, tapi sebetulnya yang diatur itu bukan harganya. Yang diatur itu bukan harga, tetapi sifat manusianya. Atau psikologi. Gitu. Jadi si B ini ya, si ban titik-titik ini enggak ngatur harga, enggak akan bisa ngatur harga walaupun duitnya gede, tapi dia ngatur psikologi retail. Retail ini terpengaruh dong psikologinya, karena apa? Memiliki keterbatasan dana. Takut dong. Dikasih minus 50% takut, 30%, gua aja 20% udah merinding. Kalau akun gede ya, kalau akun ratusan juta ke atas loh, itu udah merinding 20%-nya. Oke, jadi ini contoh ya dari fase ekspansi, fase koreksi, dan fase manipulasi dengan pemahaman konsepnya seperti ini. Kemudian gimana sih cara ngebuy-nya? Cara ngebuy-nya gue jelasin di salah satu grup teman gue nanti.
Di situ gue jelasin nanti. Jadi ini konsep dasarnya seperti ini dulu. Cara ngebaynya sih udah pernah gue jelasin ya. Misalkan yang paling simple itu gini lah, gue kasih tahu sekalian. Yang paling simple itu ketika si MACD naik lagi ke atas 0 di fase manipulasi atau di time frame yang koreksi, time frame middle time frame berarti ya, adanya price action swing, misalkan gini, ada price action swing swing low gitu, juga gue jelasin kayak gitu. Tapi ada lagi yang lebih spesifik dari ciri khas moving average dan price actionnya dan multi time frame ya. Gue selalu pakai multi time frame. Itu ada hal yang lebih spesifik lagi. Nah itu di pendalaman berikutnya lah. Sementara ini masih gue buka di grup temen gue, grup trading teman gue ya. Gue sekarang udah nggak punya grup, justru gue yang ikut grup teman gue aja. Oke, sampai di sini. Terima kasih udah dengerin obrolan ngalor ngidul dari gue ya. Semoga manfaat buat lo semua. Buat pemula semoga bisa ngikutin. Buat yang udah pro silahkan mau dengerin silakan, enggak juga bagus karena udah punya metode atau cara mappingnya masing-masing. Semoga bisa bisa komitmen sama metodenya masing-masing ya. Jangan maksain untuk memahami konsep yang lain lagi bagi yang udah mateng, bagi yang udah mapan, bagi yang udah konsisten. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih.